Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Tahu apa bang? Wah, tahu gejrot. Drama koclak ya. Yang drama koplak lah mungkin lebih tepatnya ya. Yang ikut-ikutan drama Cina gitu ya. Tentang GPS yang diperankan oleh si Tiolol ya kan. Ditulis oleh Tiolol, didirect oleh Tiolol sendiri. Akhirnya dibongkar oleh netizen. Ya iyalah, orang drama murahan kok ya, drama murahan mah mudah sekali dibongkarnya ya, apalagi oleh netizen Indonesia yang maha julid. Ada hasilnya teman-teman, si manusia botol yang satu ini dikuliti netizen ya. Nggak dikasih ampun sampai sengklek. Intinya kata neti, ngapain pemerintah ngelacak manusia macam kamu yang botolnya kagak ketulungan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, drama GPS si manusia botol bin Bahlul. Bin Bahlol. Akhirnya terbongkar dari mahasiswa miskin, takut kuliah, sekarang pamer Fortuner baru, menulis cerita drama Cina yang sangat receh tentang GPS. Aduh. Teman-teman, bongkar terus ya si manusia botol yang satu ini. Kita bongkar kebusukannya agar nggak banyak bacot ya. Lanjut. Netizen banyak menertawakan mantan BEM UGM, katanya mobilnya dipasang alat penyadap gedene sak kepel. Lawang alat penyadap segini loh, sudah kebesaran, wes gak canggih. Lah kok alat penyadap sak kepel iki lho, kayak dagelan tuh. Zaman sekarang itu zaman modern. Jadi kebodohan terulang lagi, ini blunder nih. Jadi blunder. Alat sadap segitu itu alat sadap jadul tahun 45-an. Wes gak dipakai. Di Indonesia lo gak dipakai udah. Kok katanya alat apa mobilnya dikasih alat sadap gedene sak kepel gitu. Ya, aduh, jadi ketawai anak SD TK lo ketawa. Gak dong, gak belajar. Sekarang zamannya canggih, nggak perlu pakai alat sadap. HP didekatkan itu lo sudah selesai. Nek perlu nyadap kamu. Ya maklum, anak buahnya Tarwiyah. Iya Pak, betul Pak. Yang paling betul lagi, ketawa Anda nular kepada saya Pak. Untuk ngelacak ya, untuk melacak seseorang tidak perlu pakai alat-alat receh macam GPS kayak gitu. GPS yang dipertontonkan oleh si mantan BEM ini adalah GPS yang bisa dibeli di marketplace ya dengan harga terjangkau, murah. Cuma ratusan ribu.
Nah, kalau pemerintah menggunakan itu, alamak jang, koplak kali pemerintah, ya kan? Pemerintah kalau mau melacak orang itu pakai aplikasi, pakai alat hardware yang tidak dijual secara bebas. Jadi cerdas sikik kau ya. Aduh, pantas saja kau macam kayak gini. Orang kau kuliah, kejar paket. Lanjut. Tio. Oh tuh makanya kau dipecat dari badan ketua BEM UGM kau. Karena kau emang otak kau goblok. Mau fitnah pemerintahan. Pasang GPS di mobil. Kalau pemerintah mau melacak kau tuh nggak perlu pasang GPS tuh nggak? HP kau aja aktif. Bodoh goblok kau. Kau masang sendiri, kau tuduh pemerintahan. Dulu SBY ngelacak. Ngapain orang? Kau udah dipecat kok. Itu apa? Ikutin orang mana kau itu, Ngapain pakai GPS? Kalau mau sadap suara kau tuh. Bincangan kau tuh. Itu yang perlu. Kalau mau di mana kau pun gampang ngelacaknya. HP kau kan aktif itu. HP kau kan ada GPS-nya juga itu, bisa dilihat tuh. Goblok. Kok kalau mau sensasi itu jangan kayak gitu. Makanya orang kader tuh goblok semua, tau nggak? Sama lah model-model kayak kau tuh sama Anies. Anies gobloknya pencitraan terus tuh. Ya kan? Salam waras. Sama dengan Abah kata netizen barusan ya. 11-12, koplaknya 11-12, tukang bikin isu 11-12. Kalau nggak menyebarkan hoax, kemakan hoax 11-12 ya. Ya wajar lah, kita harus mengambil sebuah benang merah ya dari orang-orang yang suka bikin gaduh. Benang merahnya mereka semua ternyata adalah jongosnya Caplin. Plin, masih buka lowongan nggak Plin? Kalau dibayar mahal gua rela Plin. Jadi jongos elu. Lanjut. Ada trap yang telah ditemukan ya oleh mantan ketua BEM UGM Tio itu. Entah kenapa dalam benak saya, pikiran saya, hati saya kok belum menerima dan mempercayainya. Apakah GPS yang telah ditempel di dalam mobilnya itu adalah benar sebuah jebakan yang sengaja misalkan dilakukan oleh intelijen dalam rangka kemudian mengikuti kemana arah ya, kemana perginya Tio ini. Sebelum ada bukti saya belum percaya ya. Artinya bahwa bisa jadi ketika misalkan saya juga menduga bisa misalkan bahwa GPS itu ditaruh sendiri dan dipasang sendiri dan ditemukan sendiri kira-kira. Apa bedanya ya? Apa bedanya seperti itu? Sebuah misalkan image ketika dia mendeklarasikan bahwa ini adalah pasangan, ada orang yang memasang jebakan ini, justru kita juga bisa mengatakan bahwa inilah jebakan yang dipasang sendiri dan ditemukan oleh sendiri. Maka kemudian yang disalahkan adalah lagi-lagi orang lain. Bukan dalam hal kemudian membela pemerintah, tidak. Bukan dalam hal membela kriminal, tidak. Tetapi justru kalau belum ada bukti, saya belum bisa mempercayainya. Dan saya ingin katakan bahwa Tio ini seringkali menghina tanpa dasar. Yang sifatnya mengkritik kebijakan boleh. Tapi ketika itu sifatnya adalah personal, misalkan ada sebuah bahasa adalah prabodoh, dan sebagainya, Subiantolol dan sebagainya. Ini sifatnya menjurus ke personal. Bukan ranah saya, kapasitas saya membela pemerintah dan Prabowo-nya. Tetapi justru ini adalah menjustifikasi orang secara personalnya. Ini yang tidak suka. Dan bahkan saya kira akhirnya saya mengatakan juga bahwa jebakan itu justru saya bisa menduga itu adalah dipasang sendiri olehnya sendiri dan ditemukannya sendiri, kemudian bisa menyalahkan orang lain. Ini bisa saja permainan biasa, bos. Iya, yakin saya ya, beli sendiri, dipasang sendiri, ditemukan sendiri, disorting sendiri, disebarkan sendiri, koar-koar sendiri yang dituduh pemerintah. Ya, saya ini menarik ini. Coba teman-teman ya, netizen ini yang maha julid ini, coba dilacak nih di marketplace.
terkait pembelian GPS tersebut. Ada nggak pembelinya, salah satu pembelinya bernama mantan ketua BEM yang koplaknya kagak ketulungan itu? Saya yakin ada. Ada botol. Lanjut. Ada videonya Tio saya lihat di satu VT-nya Kompas. Di situ dia bilang bahwa mobil Fortunernya dia itu dipasangin semacam GPS tracker gitu loh. Dan dia mengetahui itu gitu loh. Terus ujung-ujungnya dia menghubung-hubungkan dengan menyerang pemerintah. Cuma ada sesuatu yang aneh aja menurut gue ya. Kalau pemerintah mau nge-tracking dia, masa sih pakai alat yang sekuno itu gitu loh, pakai alat yang senorak itu. Setahu gue ya, kalau cuma buat nge-tracking orang ini ada di mana, HP lu aja udah bisa dipakai sebagai alat buat cari tahu lu ada di mana. HP lu mungkin aman, tapi perusahaan operator yang lu pakai belum tentu aman. Mereka terus ngasih tahu kamu ada di mana. Ngapain pakai alat-alat tracking kayak begitu? Buat gua aneh aja ya. Kalau memang ada niatan buat cari tahu ini orang ada di mana. Ini udah tahun 2026, zamannya AI. Teknologi udah canggih banget. Teknologi surveillance itu canggih banget. Spyware yang ada di HP itu canggih banget. Gak usah pasang alat-alat kayak gitu. Mereka tahu kamu ada di mana. Apa yang kamu omongin. Buat gua ini rada mencurigakan aja sih. Karena pakai alat kayak gitu kayaknya terlalu kuno banget ya. Gimana guys menurut pendapat kalian? Ya, ini komentar menurut saya yang paling serius selama ini ya. Karena ini memang netizen barusan. Ini suka bikin konten itu terkait penerbangan, ya, pesawat, dan teknologi-teknologi konspirasi dan lain sebagainya. Makanya GPS itu menjadi bagian dari pengamatan netizen barusan. Dan benar apa yang dia katakan. Kalau mau ngelacak, nggak usah tempel-tempel macam kayak gitu. Kau tuh sudah bisa dilacak dengan satelit. Aduh, botol dramamu sangat receh. Lanjut. Aduh nih, drama apa lagi nih si ketua UBM si Tiolol ini. Aduh. Kalau kalian udah lihat videonya ya, ini katanya sih pelacak gitu ya, pelacak pas habis demo gitu, nyalain rezim Pak Prabowo. Pas aku lihat itu mobilnya kotor semua loh, ban kotor, bawah-bawahnya kotor. Tapi kok alat pelacaknya bersih banget, kayak baru ditempel gitu loh. Aduh, ujung-ujungnya nyalahin Pak Prabowo lagi. Aduh. Kurang apa sih kebebasan pendapat atau kritik? Aduh. Coba deh kalian komen nih. Ini pasang sendiri apa dipasangkan oleh siapa nih lah? Bersih banget loh, banyak kotor, bodinya kotor nih. Komen. Ngakak emang nih ketua BEM UGM si Tiolol ini. Aduh, si Tiolol katanya. Ya, saya berharap ya istilah Tiolol ini tidak tidak terkena pelanggaran lah di YouTube ini ya. Karena biasanya kalau ada kata-kata TOLOL itu kena pelanggaran. Tapi ini kan lain, ini nama orang ya. Namanya memang Tiolol ya kan. Aduh, ya dikata-katain presiden yang katanya macam anjing kurap ya. Kemarin apa itu ngata-ngatain presiden? Prabodo Subiantolol. Terus dia bikin drama nemuin GPS koplak. Dia nggak sadar bahwa sebetulnya yang super TOLOL itu dirinya sendiri. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.